Halo teman-teman, kembali lagi ketemu sama saya Jessica. Kali ini saya mau ngejelasin sedikit nih tentang gimana sih caranya penerbangan gitu ya, buat teman-teman yang mungkin belum pernah penerbangan ke luar negeri gitu ya. Harus gimana sih Kak gitu kan? Mungkin khawatir ya kayak gimana. Kasus kali ini saya mau ngambil kasusnya kalau teman-teman penerbangannya langsung. Penerbangan langsung dalam arti misalkan teman-teman dari Jakarta langsung sampai ke Narita, Jepang tanpa transit di negara-negara lainnya. Misalkan nih teman-teman udah dapat email tiket teman-teman ya. Misalkan teman-teman akan berangkat dengan Marimo Airlines ya. Nah, terus harus ngapain nih? Biasanya nanti di tiket teman-teman tersebut tercantum jam keberangkatan. Misalkan teman-teman berangkatnya jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Ya, sebisa mungkin teman-teman itu datang sampai ke bandaranya itu 3-4 jam sebelum jam keberangkatan. Ya, sebenarnya sih counter check-in-nya itu 2 jam sebelumnya, tapi mengantisipasi apabila ramai gitu ya teman-temannya, atau teman-teman harus mempersiapkan ini itu segala macam, sebisa mungkin 3-4 jam sudah sampai di bandara. Misalkan ya, contoh teman-teman berangkat kan dari Jakarta ya, kalau Jakarta kan Bandara Soekarno-Hatta ya. Saat teman-teman sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, pertama-tama teman-teman cari gate keberangkatan gitu ya, karena nanti ada yang gate kedatangan dan gate keberangkatan. Teman-teman ke arah keberangkatan ya, teman-teman masuk dan cari counter Marimo Airlines ya. Biasanya nanti ada TV besar, nanti di situ ada listnya airline A, airline B gitu ya. Nanti ada tulisan Marimo Airlines itu gate berapa. Misalkan dalam kasus ini Marimo Airlines itu ada di gate Z gitu ya. Jadi teman-teman mencari counter Z dan teman-teman ke sana. Sampainya teman-teman di counter Marimo Airlines, misalkan counter Z ya. Nah, teman-teman lihat tujuan negara keberangkatan teman-teman apakah sudah muncul di monitor yang ada di counter tersebut atau belum. Karena biasanya sebelum keberangkatan negara Jepang misalnya ada keberangkatan ke negara Belanda, mungkin ke negara-negara lain ya. Dan apabila counter negara Jepangnya itu belum muncul, jadi teman-teman belum bisa check in. Nah, di monitornya juga nanti ada tulisan teman-teman class 1, first class atau ekonomi gitu ya. Nanti teman-teman lihat di tiketnya teman-teman, tiket teman-teman termasuk jenis tiket yang mana gitu ya. Kalau misalkan ekonomi ya teman-teman diharapkan mengantrinya di yang ekonomi. Nah, biasanya counter check-in ini nggak selalu buka ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin jangan telat. Biasanya itu setengah jam atau sejam sebelum jam keberangkatan udah ditutup teman-teman. Mungkin karena mereka harus mempersiapkan bagasi segala macam gitu ya, mengatur segala macam. Jadi teman-teman diharuskan jangan sampai terlambat untuk check-in. Nanti saat teman-teman check-in, teman-teman kan pasti yang mau ke Jepang itu pasti bawa barang ya. Nggak mungkin teman-teman tanpa barang hanya tas ransel aja gitu ya. Pasti bawa bagasi gitu kan. Nah, saat teman-teman check-in nanti teman-teman diminta untuk menunjukkan paspor, tiket, dan untuk sekarang mungkin bukti vaksinasi gitu ya. Nanti biasanya staf counter akan bertanya ya, apakah ada bagasi yang ingin di-check-in kan? Ada gitu ya, dan akan ditaruh di timbangan. Biasanya itu untuk beberapa penerbangan batas timbangan bagasinya itu berbeda-beda. Nanti setelah teman-teman menaruh bagasi teman-teman di timbangan, akan ditanya apakah ada barang berbahaya, apakah ada barang mudah terbakar, segala macam. Nanti teman-teman bisa jelaskan ke stafnya bahwa teman-teman tidak membawa barang-barang berbahaya. Untuk catatan ya teman-teman tidak boleh memasukkan seperti baterai, laptop di bagasi yang akan di-check-in-kan. Jadi sebisa mungkin barang-barang yang ada di bagasi yang di-check-in-kan itu tidak ada laptop, baterai, ataupun barang-barang berbahaya. Nah, setelah semuanya clear, dokumen sudah dicek oleh staf, barang bawaan juga sudah masuk gitu ya, udah ditimbang dan sudah masuk dengan aman gitu ya. Nanti teman-teman akan diberikan satu kertas yang namanya adalah boarding pass. Ya, boarding pass ini adalah pengganti tiket teman-teman. Jadi jangan sampai hilang teman-teman ya. Dan semua informasi juga tertulis di boarding pass. Nah, di boarding pass yang teman-teman terima ini biasanya nanti tertulis nama pesawatnya, Marimo Airlines misalkan ya. Lalu tercetak juga nama teman-teman. Nama harus sesuai dengan nama paspor. Hati-hati ya teman-teman ya. Lalu nanti juga ada tertulis jam boarding. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan, nggak boleh terlambat. Karena biasanya sekali
terlambat ditutup teman-teman, dan teman-teman nggak bisa masuk ya. Lalu informasi lainnya adalah gate boardingnya. Jadi nggak semua penerbangan itu di gate yang sama. Misalkan teman-teman untuk Marimo Airlines dia ada di gate nomor 20 gitu ya. Untuk penerbangan lain ada di gate 15. Jadi teman-teman harus perhatikan juga gate penerbangannya. Selain gate dan jam boarding juga, nanti di boarding pass akan tertera nomor tempat duduk teman-teman ya. Jadi teman-teman juga nanti saat naik pesawat nggak bisa seenaknya, saya pengen di depan, saya pengen di belakang, saya pengen di tengah gitu ya. Itu nanti sudah tercantum nomor tempat duduk teman-teman. Oke, setelah teman-teman ngecek nih boarding pass teman-teman udah gak ada masalah ya, barang bawaan teman-teman juga udah gak ada masalah, udah siap nih teman-teman untuk masuk ke bagian imigrasi. Nanti teman-teman bisa cari, mungkin kalau di Soekarno-Hatta itu ada 3 gate gitu ya untuk imigrasi. Nanti teman-teman bisa masuk ke salah satu gate imigrasi dan teman-teman akan diperiksa gitu ya untuk bawa barang kabin, juga badan teman-teman diperiksa gitu ya, apakah membawa barang berbahaya juga atau cairan seperti itu. Biasanya nanti teman-teman akan mengambil satu kotak untuk menaruh tas teman-teman ya. Buat teman-teman yang bawa laptop, baterai itu diharapkan untuk dikeluarkan dari dalam tas. Dan juga teman-teman dilarang untuk membawa cairan lebih dari 100 ml juga. Jadi misalkan teman-teman bawa air minum atau bawa kopi atau bawa apa, sebisa mungkin dihabiskan dahulu ya teman-teman sebelum masuk imigrasi. Nah selain tadi ya kan laptop harus dikeluarin ya teman-teman. Terus teman-teman nggak boleh juga bawa cairan lebih dari 100 ml ya. Terus lalu misalkan biasanya jam tangan, teman-teman pakai jam tangan biasanya harus dilepas dari tangan dan dimasukkan ke kotak tersebut. Atau misalkan handphone, biasanya ditaruh di saku nih, di saku celana, itu pun harus dikeluarkan gitu ya. Jadi sebisa mungkin di badan teman-teman pun tidak ada barang yang terselip ya teman-teman, dan teman-teman harus keluarkan biar nggak berbunyi gitu ya. Kadang ada satu besi aja suka berbunyi dan nanti teman-teman disuruh balik lagi untuk mengeluarkan lagi, lewat lagi. Nanti kalau misalkan bunyi lagi disuruh balik lagi dan cukup memakan waktu. Oke. Buat teman-teman yang suka merokok ya, mungkin teman-teman kan kebiasaan bawa korek api nih gitu ya, bawa korek api mau yang seperti ini atau yang seperti ini gitu ya, saya nggak tahu namanya gitu ya. Nah itu dilarang teman-teman ya. Jadi sayang sekali teman-teman belum bisa bawa pematik ya, pematik korek api masuk ke dalam pesawat. Jadi mungkin teman-teman bisa buang dulu, nanti belilah di Jepang. Teman-teman sudah nih ya beres pemeriksaan, hati-hati diperiksa lagi boarding pass, paspor, dan mungkin barang-barang berharga seperti dompet, handphone gitu. Hati-hati jangan sampai ketinggalan. Setelah teman-teman melewati gerbang pemeriksaan, biasanya teman-teman akan memasuki bagian imigrasi ya teman-teman ya. Dan bagian imigrasi ini banyak teman-teman, biasanya counternya cukup luas gitu ya. Nah, cuman di counter tersebut nanti di atasnya ada tulisan apakah warga negara asing atau warga negara Indonesia. Ya, teman-teman mungkin bisa berbaris di bagian warga negara Indonesia. Nah, mungkin setelah teman-teman berbaris dan dipanggil oleh stafnya, mungkin akan ditanya sedikit basa-basi, mau kemana, ngapain gitu ya. Biasa orang Indonesia kan ramah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jujur aja, misalkan saya mau ke Jepang, saya mau kerja gitu ya, dengan senyum tentunya. Nanti setelah tidak ada masalah pemeriksaan dokumen, biasanya akan dicap paspor teman-teman dan teman-teman sudah boleh masuk ke dalam bandaranya. Setelah teman-teman lewat nih bagian imigrasi, biasanya itu di dalamnya itu banyak banget toko dan restoran teman-teman. Jadi teman-teman bisa belanja, bisa makan dulu, bisa istirahat, bisa ke toilet. Mungkin bagi teman-teman yang jam sholat juga bisa sholat terlebih dahulu ya. Hanya yang ingin saya tekankan, jangan sampai lupa dengan jam boardingnya teman-teman ya. Sebisa mungkin setengah jam sebelum jam boarding teman-teman sudah berada di gate di mana penerbangan teman-teman itu akan berangkat. Nah, misalkan teman-teman nih pengen belanja dulu makanan gitu segala macam, atau mungkin beli majalah buat di pesawat gitu ya. Dan waktunya sudah mepet dengan jam keberangkatan, misalkan teman-teman di boarding pass kan di gate 20 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus mulai berangkat menuju gate 20 untuk ancang-ancang ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan karena biasanya itu bandara itu cukup besar, jadi cukup memakan waktu dari ujung ke ujung, itu cukup memakan waktu. Jadi sebisa mungkin teman-teman jangan sampai terlambat untuk sampai di gate-nya teman-teman.
Setiap bandara sebenarnya beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang nanti di gate dicek lagi barang bawaan teman-teman, ada bandara juga yang tidak mencek lagi gitu ya. Nah, biasanya buat teman-teman yang kena cek lagi, itu biasanya ada beberapa kasus yang tidak boleh bawa air minum, biarpun teman-teman belinya di dalam bandara juga. Ya, jadi harus diperhatikan juga sama teman-teman, apabila terlihat di gate-nya ada pemeriksaan, mungkin teman-teman tidak bisa membawa air minum ke dalam pesawat. Tapi apabila tidak ada pemeriksaan, teman-teman boleh membawa minuman yang sudah teman-teman beli di bandara ke dalam pesawat. Ya, setelah itu teman-teman nanti sudah di gate, mengantri lagi, menunjukkan boarding pass teman-teman, dan biasanya ada beberapa yang minta menunjukkan paspor juga. Lalu setelah lolos, teman-teman sudah bisa masuk ke dalam pesawat. Saat teman-teman sudah di gate-nya, sudah selesai pemeriksaan dokumen dan akan masuk ke pesawat, ya nanti saat teman-teman akan masuk pesawat, teman-teman akan ditanya, ya di kursi mana teman-teman, nanti akan dibantu oleh stafnya ditunjukkan teman-teman ada di kursi belah mana. Nanti setelah teman-teman masuk, biasanya itu di atas kursinya itu ada tempat penyimpanan kabin ya. Buat teman-teman yang bawa barang-barang cukup banyak, cukup berat, cukup besar, itu bisa menaruh di atas, di kabin ya disebutnya. Tapi kalau misalkan teman-teman tasnya hanya tas rempang kecil gitu ya, atau tas jinjing kecil, itu nggak harus taruh di atas pun tidak masalah, bisa taruh di bawah kursi di depan teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pertama kali berangkat menggunakan pesawat gitu ya. Di dalam pesawat juga sebenarnya ada beberapa peraturan yang harus dijalankan. Misalkan sebelum lepas landas, sebelum pesawat terbang, teman-teman itu harus membuka jendela pesawat gitu ya. Jadi biasanya kan jendela pesawat itu ada penutupnya juga. Teman-teman harus buka jendela pesawat. Lalu biasanya ada meja lipat ya. Nah, itu pun harus dikembalikan ke posisi semula. Lalu misalkan kursi, biasanya mungkin teman-teman udah naik pesawat pengen istirahat, kursinya dibelakangin sedikit gitu ya. Sesaat akan lepas landas, itu kursi harus dibalikkan kembali ke posisi semula juga. Dan jangan lupa teman-teman harus pakai sabuk pengaman. Dan terakhir catatan, buat teman-teman sekarang ya kan semua pasti pegang handphone ya teman-teman ya. Saat akan lepas landas itu handphone harus dimatikan atau di airplane mode. Jadi teman-teman sudah tidak bisa menggunakan lagi telepon gitu ya selama di dalam pesawat. Buat teman-teman nih, misalkan saat lepas landas gitu ya, itu cukup kalau saya bisa bilang cukup menakutkan mungkin buat teman-teman yang pertama kali berangkat, karena cukup bergetar gitu ya. Jadi teman-teman gak usah panik juga, tenang aja, ikuti arahan dari pramugari juga, dari stafnya. Gak ada masalah kok teman-teman. Biasanya saat sedang terbang itu mungkin akan bergerak sedikit, bergoyang sedikit ya teman-teman ya. Mungkin menabrak awan segala macam, kena angin segala macam, itu mungkin akan ada turbulensi. Tapi teman-teman gak usah panik gitu ya, tenang aja, ikuti arahan dari pramugari. Iya, atau gue bingung nggak jelas kan? Misalkan pesawatnya sudah stabil ya teman-teman, dan tanda sabuk pengamannya sudah dimatikan gitu ya. Terus teman-teman dari tadi nahan pengen ke toilet gitu ya. Nah, teman-teman udah bisa ke toilet. Ya, biasanya toilet itu ada di bagian tengah atau di bagian belakang pesawat. Saat teman-teman mau ke toilet juga dilihat ya teman-teman ya. Biasanya di pintunya itu kalau misalkan menunjukkan tanda merah, itu di dalamnya sedang ada orang. Kalau misalkan menunjukkan tanda hijau, itu berarti kosong, teman-teman bisa masuk ya. Nah, misalkan kosong nih ya teman-teman ya, hijau, teman-teman bisa masuk ya. Teman-teman masuk, jangan lupa teman-teman harus mengunci. Ya, jadi kalau misalkan saat masuk lampu biasanya gelap teman-teman, nggak akan menyala biarpun teman-teman ada di dalam. Tapi saat teman-teman mengunci itu lampu baru menyala. Jadi menandakan bahwa di dalamnya ada orang. Di dalam toiletnya juga mungkin nanti akan cukup ada beberapa tombol ya teman-teman bingung ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menyalakan air keran, bisa pencet tombol yang ini. Atau misalkan teman-teman sudah selesai melakukan tugas teman-teman di dalam toilet dan teman-teman akan nge-flush gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa memencet tombol ini. Jangan lupa tetap jaga kebersihan juga ya teman-teman di toilet ya. Misalkan teman-teman cuci tangan, bisa juga cuci muka, boleh juga sikat gigi, tapi teman-teman tetap jaga kebersihan.
Dan salah satu peringatan ya teman-teman ya, dilarang sekali merokok di dalam pesawat. Biarpun misalkan teman-teman pengen sembunyi-sembunyi di dalam toilet merokok, itu biasanya nanti ada detektor asap dan nanti akan berbunyi. Jadi teman-teman memang dilarang merokok di dalam pesawat. Teman-teman ya, khusus buat teman-teman yang misalkan menggunakan Marimo Airlines nih ya. Jadi Marimo Airlines ini kan nanti di dalam pesawatnya ada entertain gitu ya. Ada monitor, teman-teman bisa nonton film, bisa main game juga gitu ya. Nah, biasanya itu buat yang pesawat-pesawat yang menyediakan entertain seperti itu, biasanya nanti juga akan disediakan headphone teman-teman ya. Headphone gratis. Nah, cuman mungkin nanti teman-teman bingung, handphone ini saya harus colokin kemana gitu ya. Biasanya ada beberapa pesawat yang colok dekat monitornya, atau ada beberapa pesawat juga yang mencolok di pegangan tangan gitu ya. Nah, teman-teman harus hati-hati, jangan colok ke yang sebelah teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan dengan jelas mana colokan yang memang untuk monitor saya. Oke ya teman-teman, nah selama teman-teman penerbangan ya, selama kasarnya bukan menunggu penerbangan di dalam pesawat gitu ya, biasanya pramugari akan menawarkan atau membagikan yang disebut embarkation card atau arrival card gitu ya. Itu apa sih? Itu adalah kartu biodata teman-teman bahwa teman-teman akan masuk ke negara tersebut gitu ya. Jadi mungkin teman-teman saat masih di dalam pesawat masih bisa tulis-tulis dulu biar nanti proses imigrasinya cepat. Nah, misalkan teman-teman nih udah di 7 jam nih ya terbang gitu ya, dan sebentar lagi akan mendarat. Ya, untuk mendarat teman-teman peraturannya sama saat akan lepas landas, yaitu jendela harus dibuka, meja lipat harus dikembalikan ke posisi awal, kursi juga harus dikembalikan ke posisi awal gitu ya. Pakai seat belt dan handphone harus dimatikan segala macam. Itu sama seperti dengan saat lepas landas. Oke, nah misalkan sudah mendarat nih ya teman-teman ya, selamat teman-teman sudah mendarat sampai di Jepang. Tapi jangan langsung main berdiri aja teman-teman ya. Jangan mentang-mentang sudah napak ke bumi kasarnya terus teman-teman langsung berdiri pengen ngambil barang. Jangan, tunggu arahan pramugari kapan teman-teman harus boleh melepas seat belt, kapan masih harus duduk di tempat duduk. Setelah teman-teman diizinkan untuk keluar mengambil barang yang di kabin gitu, itu teman-teman ngantri ya, jangan saling desek-desekan, tenang aja, semua juga pasti keluar dari pesawat. Jadi teman-teman sabar aja. Saat teman-teman keluar dari pesawat, mungkin apabila teman-teman pengen ke toilet dulu, boleh untuk ke toilet dulu gitu ya, karena mungkin nanti sampai ke imigrasi pun akan memakan waktu juga ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang nyaman kalau mau ke toilet dulu. Nah, misalkan teman-teman udah nih ya beres, barang teman-teman sudah beres, sudah ke toilet juga, siap untuk ke imigrasi, teman-teman akan masuk ke line imigrasi. Nah, biasanya di Jepang juga line imigrasi itu ada berbagai macam ya teman-teman ya. Ya, bedanya apa? Biasanya ada line khusus orang Jepang, ada line khusus diplomatik, ada line khusus yang sudah mempunyai visa Jepang atau yang masuk lagi ke Jepang gitu ya. Dan ada visa turis dan juga ada visa yang lainnya gitu ya. Nah, teman-teman sesuaikan teman-teman yang mana. Misalkan teman-teman memang baru pertama kali gitu ya, nanti ada foreigner, orang asing, teman-teman bisa mengantri di counter foreigner. Saat di imigrasi, mungkin saat giliran teman-teman nih ya untuk maju ke counter gitu ya, teman-teman akan diminta untuk menunjukkan paspor dan embarkation card. Mungkin kadang-kadang diminta tunjukkan juga boarding pass-nya. Oke, setelah teman-teman menunjukkan dokumen yang diminta gitu ya, dan buat teman-teman yang akan bekerja di Jepang dan baru pertama kali berangkat ke Jepang, biasanya akan mendapatkan kartu dari pihak imigrasi, yaitu disebut Zaryū Kado, atau mungkin saya bisa artikan KTP sementara di Jepang. Ya, jadi teman-teman di KTP tersebut ada nama teman-teman, kapan masuk ke Jepangnya, terus bertahan berapa lama ini kartu gitu ya, dan menggunakan visa apa teman-teman masuk, serta ada fotonya teman-teman juga di situ. Setelah teman-teman dapat, teman-teman beres untuk proses imigrasi, teman-teman bisa mengambil bagasinya teman-teman. Dan biasanya itu ada 3 tempat untuk pengambilan bagasi. Nanti teman-teman bisa lihat di monitor dari penerbangan Jakarta, misalkan ada di tempat yang belah mana, di penerbangan mana ada di tempat mana. Teman-teman bisa nunggu di tempat bagasi tersebut, bisa nunggu sampai bagasi teman-teman keluar. Dan setelah teman-teman sudah dapat bagasinya, welcome to Japan. Selamat beraktivitas di Jepang. Mata nih.